Raja Ampat. Namanya saja sudah membangkitkan gambaran keindahan yang memukau. Ini adalah suaka laut yang terkenal di dunia, permata dalam mahkota keanekaragaman hayati global. Diakui oleh UNESCO sebagai geopark global, kepulauan ini sering disebut Amazonia Lautan. Ia terletak di jantung segitiga terumbu karang, menyimpan 75% spesies karang dunia yang menakjubkan. Penyelam dan ilmuwan dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke sini untuk menyaksikan kehidupan bawah lautnya yang semarak, rumah bagi lebih dari 2.000 spesies ikan. Keajaiban alam ini bukan hanya sebuah tujuan, ini adalah aset ekologis penting bagi planet kita. Perpustakaan hidup kehidupan laut yang baru kita mulai pahami. Namun di balik permukaan yang indah ini, konflik sedang memanas. Pertarungan antara pelestarian dan penambangan. Pulau-pulau yang membentuk surga ini kaya akan nikel, logam yang kini sangat diminati untuk transisi global ke kendaraan listrik. Ini telah membawa mesin industri ke pantai surga. Operator utamanya adalah PT GAC Nickel, anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang atau Antam. Perusahaan ini memegang konsesi penambangan di Pulau GAC, salah satu pulau terbesar di wilayah tersebut. Janjinya adalah peluang ekonomi, pekerjaan, dan pembangunan nasional. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, berapa biayanya? Mungkinkah mengejar keuntungan ekonomi ini tanpa mengorbankan warisan alam Raja Ampat yang tak tergantikan? Kehadiran operasi penambangan di daerah yang begitu sensitif secara alami menimbulkan kekhawatiran. Proses penambangan nikel pada dasarnya bersifat merusak. Dimulai dengan pembukaan lahan yang luas, menghilangkan hutan, dan lapisan tanah atas untuk mengakses biji di bawahnya. Proses ini, yang dikenal sebagai penambangan terbuka, secara fundamental mengubah lanskap. Di pulau-pulau seperti GAC, Kawe, dan Manuran, kanopi hijau digantikan oleh tanah merah lokasi penambangan. Kontras visualnya sangat mencolok. Ini merupakan konfrontasi langsung antara dua visi yang bersaing untuk masa depan Raja Ampat. Satu sebagai suaka murni untuk alam dan pariwisata, yang lain sebagai sumber bahan baku untuk dunia yang haus sumber daya. Situasi ini menyajikan paradoks klasik, namun sangat konsekuensial. Di satu sisi, nikel adalah komponen kunci untuk baterai, yang menggerakkan masa depan yang lebih hijau, yang dimaksudkan untuk memerangi perubahan iklim. Di sisi lain, penambangannya mengancam salah satu ekosistem paling vital dan paling beragam di bumi. Sebuah area yang juga berperan dalam mengatur kesehatan planet. Ironinya sangat terasa. Apakah kita menghancurkan surga masa kini untuk membangun masa depan hijau yang hipotetis? Ini adalah dilema kompleks yang dihadapi Indonesia saat ini. Pilihan yang akan memiliki dampak jangka panjang, tidak hanya untuk Papua Barat, tetapi untuk seluruh dunia yang memandang Raja Ampat sebagai mercusuar keajaiban alam. Bukti kerusakan lingkungan bukan lagi masalah spekulasi. Ini adalah kenyataan yang terdokumentasi. Investigasi, termasuk yang dilakukan oleh organisasi seperti Greenpeace, telah melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang konsekuensi penambangan nikel di kepulauan tersebut. Dokumentasi udara dan di lapangan menunjukkan deforestasi yang signifikan. Di Pulau GAC dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi lokal yang unik telah dibersihkan untuk kegiatan penambangan. Ini bukan hanya pohon yang ditebang, ini adalah penghancuran ekosistem yang kompleks, hilangnya habitat bagi spesies endemik, dan destabilisasi keseimbangan alam pulau. Jantung hijau pulau-pulau ini secara sistematis diukir. Kerusakan tidak terbatas pada daratan. Salah satu dampak paling parah adalah limpasan tanah dan polusi sedimen di laut sekitarnya. Ketika lapisan pelindung hutan dihilangkan, hujan deras, yang umum di wilayah tropis ini, membawa tanah yang terbuka dan puing-puing batu langsung ke perairan pesisir. Limpasan ini menciptakan gumpalan air keruh berwarna coklat kemerahan, yang mencekik kehidupan laut yang rapuh di bawahnya. Sedimen mengendap di terumbu karang yang semarak, menghalangi sinar matahari yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan menutupi polip. Proses ini, yang dikenal sebagai sedimentasi, adalah pembunuh diam-diam terumbu karang, mengubah taman bawah laut yang berkembang menjadi lanskap laut yang tandus dan tak bernyawa. Serangan terhadap lingkungan laut ini secara langsung mengancam fondasi signifikansi ekologis Raja Ampat. Terumbu karang adalah urat nadi kehidupan di wilayah tersebut. Mereka menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi ribuan spesies ikan,
melindungi garis pantai dari erosi, dan menjadi daya tarik utama bagi industri ekowisata yang berkembang pesat yang menyediakan mata pencaharian bagi banyak masyarakat lokal. Ketika karang mati, seluruh ekosistem mulai runtuh. Ikan menghilang, kejernihan air hilang, dan fondasi ekonomi pariwisata berkelanjutan terkikis. Ancaman itu tidak abstrak, itu adalah serangan langsung terhadap modal alam yang membuat Raja Ampat begitu berharga. Selain itu, seluruh siklus hidup pengolahan nikel membawa beban lingkungannya sendiri. Proses peleburan yang memurnikan biji mentah sangat boros energi. Untuk menggerakkan operasi ini, perusahaan sering mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang dibangun di lokasi. Ini memperkenalkan lapisan kerusakan lingkungan lain, karena pembakaran batu bara melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, berkontribusi pada krisis iklim yang seharusnya dipecahkan oleh transisi hijau bertenaga nikel. Ini menciptakan siklus yang berlawanan di mana solusi untuk satu masalah memperburuk masalah lain, mencemari udara lokal dan menambah jejak karbon global. Semuanya dari dalam surga alam yang seharusnya dilindungi. Kerangka hukum yang mengatur penambangan di Raja Ampat itu rumit dan, menurut para kritikus, saling bertentangan. PT GEK Nickel beroperasi di bawah izin usaha pertambangan atau IUP yang sah dengan izin produksinya diberikan pada 2017 dan operasi dimulai pada 2018. Perusahaan juga memiliki analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang merupakan prasyarat wajib untuk proyek semacam itu. Di atas kertas, ini menunjukkan bahwa proses uji tuntas telah diikuti. AMDAL secara hukum mewajibkan perusahaan untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari operasinya, dan untuk melakukan upaya reklamasi dan rehabilitasi. Keberadaan izin-izin ini membentuk dasar hukum untuk kegiatan perusahaan di wilayah tersebut. Namun, tantangan hukum yang signifikan muncul dari lokasi kegiatan penambangan ini. Aktivis dan pakar hukum menunjuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini secara eksplisit melarang penambangan dan kegiatan merusak lainnya di pulau-pulau dengan luas 2.000 km persegi atau kurang. Pulau Gak, dan terutama pulau-pulau kecil Kawe dan Manuran tempat eksplorasi telah terjadi, masuk dalam kategori yang dilindungi ini. Ini menciptakan konflik hukum langsung, di mana undang-undang konservasi khusus tampaknya dikesampingkan oleh izin penambangan, menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi hukum dan komitmen pemerintah untuk melindungi ekosistemnya yang paling rentan. Masalah tanggung jawab perusahaan dan remediasi lingkungan sangat besar. Meskipun AMDAL mengamanatkan bahwa PT GEK Nickel harus melakukan perbaikan lingkungan, implementasi dan efektivitas upaya-upaya ini di lapangan sangat diperdebatkan. Kelompok lingkungan dan masyarakat lokal melaporkan bahwa kerusakan yang terlihat, seperti limpasan tanah dan sedimentasi pesisir, terus berlanjut tanpa henti. Ada kesenjangan yang signifikan antara janji-janji yang dibuat dalam dokumen resmi dan kenyataan yang disaksikan oleh mereka yang tinggal di dan bergantung pada lingkungan Raja Ampat. Beban pembuktian ada pada perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka secara memadai mengurangi kerusakan yang ditimbulkannya. Sebuah tugas yang menjadi lebih menantang karena bukti degradasi terus bertambah. Situasi ini menyoroti kelemahan kritis dalam pengawasan regulasi. Penerbitan izin bukanlah akhir dari cerita, itu adalah awal dari tanggung jawab jangka panjang untuk pemantauan dan penegakan hukum. Kerusakan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa pengawasan ini mungkin kurang atau tidak efektif. Ini mempertanyakan apakah AMDAL awal sepenuhnya menghargai kerapuhan unik ekosistem Raja Ampat, atau apakah kondisi yang melekat padanya ditegakkan secara ketat. Tanpa pemantauan yang transparan dan akuntabilitas yang ketat, izin dan janji menjadi tidak lebih dari perisai kertas yang memungkinkan perusakan lingkungan terus berlanjut dengan dalih legalitas. Seruan yang berkembang dari masyarakat dan pegiat lingkungan tidak diabaikan. Dalam perkembangan signifikan pada tanggal 5 Juni 2025, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, mengumumkan penghentian sementara operasi PT GEK Nickel. Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap tekanan publik yang meningkat, termasuk protes damai oleh Greenpeace dan aktivis pemuda lokal di Jakarta. Penghentian ini bukan hanya tinjauan administratif,
Pemerintah telah berkomitmen untuk verifikasi lapangan komprehensif untuk menilai dampak nyata dari tambang tersebut. Momen ini merupakan peluang penting, tombol jeda yang memungkinkan evaluasi ulang menyeluruh terhadap jalan ke depan untuk Raja Ampat. Tindakan pemerintah ini merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi para aktivis berpendapat bahwa diperlukan solusi yang lebih permanen. Tuntutan inti dari kelompok-kelompok seperti Aliansi Jaga Alam Raja Ampat adalah peninjauan ulang semua izin penambangan di wilayah tersebut. Mereka menyerukan penegakan hukum yang ketat, yang melindungi pulau-pulau kecil, yang akan membatalkan konsesi di daerah-daerah rentan ini. Selain itu, ada desakan untuk moratorium setiap ekspansi penambangan baru di Raja Ampat, dan daerah-daerah kritis ekologis lainnya di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melampaui reaksi kasus per kasus, dan menetapkan kebijakan nasional proaktif yang memprioritaskan konservasi di zona-zona yang tak tergantikan. Menemukan keseimbangan membutuhkan eksplorasi praktik yang lebih baik dan model alternatif. Jika penambangan ingin hidup berdampingan dengan konservasi, ia harus mematuhi standar setinggi mungkin, melibatkan teknologi yang meminimalkan deforestasi, dan sistem pengelolaan air yang komprehensif untuk mencegah sedimen mencapai laut. Yang lebih penting, percakapan harus beralih ke transisi energi yang adil. Ketergantungan pada batu bara untuk menggerakkan pengolahan nikel merusak apa yang disebut kredensial hijau industri tersebut. Berinvestasi dalam sumber energi terbarukan untuk menggerakkan peleburan adalah langkah penting menuju pengurangan jejak lingkungan secara keseluruhan dan menyelaraskan praktik industri dengan tujuan iklimnya yang seharusnya. Pada akhirnya, masa depan Raja Ampat ada di tangan kita bersama. Ini adalah ujian prioritas bangsa kita. Akankah kita memilih keuntungan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan warisan alam kelas dunia? Atau akankah kita memiliki kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan untuk melindungi harta ini untuk generasi mendatang? Suara-suara masyarakat lokal yang bergantung pada laut yang sehat untuk kelangsungan hidup mereka harus menjadi pusat keputusan ini. Kita harus memperkuat seruan mereka untuk bertindak dan menuntut agar pemerintah dan industri menjunjung tinggi tugas mereka untuk melindungi sudut bumi ini. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa Raja Ampat tetap menjadi simbol kehidupan dan keindahan, bukan kisah peringatan tentang surga yang hilang.